A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan wal akhwat, al-hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah. Mohon maaf kurang lebih 10 hari kami ghaib melanjutkan kajian kitab Qawaid Fiqhiyah. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita akan memulai pertemuan kita yang ke-6, insyaallah di kaidah yang ketiga yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Ta'rif, pengertian definisi tentang kaidah ini secara singkat sudah kita bahas di pertemuan kelima. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas al-qawaidu al-mundarijatu tahta hadhil qaidah, yang maknanya kurang lebih adalah kaidah-kaidah yang menjadi cabang, kaidah-kaidah fikih yang menjadi cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Di dalam kitab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini kurang lebih ada 4 kaidah cabang. Kaidah yang pertama adalah kaidah yang berbunyi idza dzaqal amru itasa'a wa idza tasa'a dzaqa. Artinya kurang lebih sebuah perkara itu idza dzaqa, ketika dia menjadi sempit maka akan itasa'a, akan menjadi longgar. Nah, artinya sesuatu itu kalau mepet menjadi susah, menjadi berat, maka syariat akan memberikan kelonggaran. Wa idza tasa'a, sesuatu itu kebalikannya, kalau terlalu longgar maka syariat akan mempersempit, ya, mempersempit. Jadi ini makna secara letterleknya, mungkin secara bahasa. Sekarang kita akan memasuki contoh. Di dalam kitab disebutkan contoh yaitu al-mu'sir bidain. Al-mu'sir artinya orang yang tidak mampu. Bidain, tidak mampu untuk membayar utang. Dalam fikih dikatakan sebagaimana di Qur'annya, fanadhiratun ila maisarah. Jadi orang yang tidak mampu membayar utang itu artinya dia dalam keadaan berat dan terpepet. Artinya dzaqal amr, sesuatunya jadi berat dan terpepet. Itasa'a, maka syariat memberikan kelonggaran. Apa kelonggaran yang diberikan syariat? Maka bagi yang ngutangi, karena dia sudah nggak bisa bayar utang lagi, nggak punya harta lagi, nggak punya tabungan, nggak punya aset, ya memang dia nggak mampu bayar utang. Maka apa? Maka syariat memberikan kelonggaran. Maka kita yang ngutangi dia hanya memiliki hak untuk menunggu saja. Nggak boleh menyiksa, nggak boleh menyita barang berharga yang dia sedang pakai, yang memang dia pakai sehari-hari, pakaiannya misalkan. Ya sudah, kita tunggu. Ya seperti itu. Kalau ada barang yang bisa dijual, ya itu nanti itu masuknya ke dalam rohen, ya, pegadaian, digadaikan nanti. Tapi kalau tidak ada barang, ya sudah, kita menunggu. Artinya sempit, berat yang terjadi di orang yang berhutang dan tidak bisa membayar utang itu mendatangkan kelonggaran dari syariat, seperti itu. Itu contohnya. Contoh yang lain, misalkan ya, seorang yang ditinggal wafat suami, seorang perempuan yang ditinggal wafat suami. Seorang perempuan yang ditinggal wafat suami, dia harus menjalani masa iddah, tidak boleh keluar rumah. Ya, di awal dia nggak keluar rumah, tapi ketika sampai 1 bulan, tentu dia membutuhkan nafkah untuk anaknya. Apalagi seorang suami tidak meninggalkan warisan yang banyak misalkan. Maka tidak adanya nafkah itu artinya adalah dzaqal amr, sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Maka syariat memberikan itasa, kelonggaran, yaitu apa? Seorang istri tadi boleh bekerja keluar rumah
walaupun di masa iddah, di masa menunggu, ya seperti itu. Tapi ketika nafkah tadi cukup untuk sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, maka idza tasa'a dzaka. Ketika dia sudah memiliki kelonggaran, maka hukum kembali ke awal, tidak boleh keluar rumah. Jadi itu salah satu cabang dari kaidah kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua yang merupakan cabang dari kaidah idza al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kaidah yang kedua berbunyi adz-dzaruratu tubihul mahdzurat. Nah, ini mungkin paling sering didengar ya oleh kita semua. Darurat itu membolehkan yang haram. Tapi ingat, darurat yang dimaksud adalah uzur. Darurat yaitu uzur yang karenanya dibolehkan melakukan perkara haram. Jadi untuk menentukan sesuatu itu darurat atau tidak, nah itu kita harus memastikan apakah darurat ini merupakan uzur yang mana syariat memberikan izin untuk melakukan yang haram atau tidak. Ya, tidak semua darurat. Jadi artinya untuk mengatakan itu darurat itu tidak boleh asal-asalan. Contoh ya seperti memakan bangkai atau memakan daging yang haram ketika dia sudah mau meninggal dunia. Tidak ada makanan yang halal. Lah, pembolehan bangkai dan daging haram ini kan memang ada izinnya dari syariat. Maka karena itu ada izinnya dari syariat, maka itu kita katakan uzur itu sebagai kedaruratan. Ya. Tetapi misalkan ada orang, ya, ada orang bekerja di restoran sebagai penyedia khamar, sebagai dia orang yang mengeluarkan khamar dan daging babi di restoran. Padahal di sana ada banyak restoran yang halal yang dia bisa menawarkan diri menjadi pelayan di sana. Dia tidak boleh mengatakan ini darurat. Kalau enggak saya kerja di sini saya enggak punya uang. Lah ini dia tidak boleh mengatakan darurat itu dengan asal-asalan, karena darurat itu artinya tidak ada yang lain lagi dan menyebabkan kematian, atau karena nggak ada uang, nggak bisa mencari makan, itu juga akibatnya nanti ke kematian juga. Karena bisa dikatakan gini, nggak ada nafkah sehingga nggak bisa hidup, sehingga menyebabkan doror di kebahayaan di nyawa juga. Dan nggak ada yang lain. Ya, ketika ada opsi yang lain itu tidak dinamakan darurat. Ya, maka yang penting juga di kaidah ini adalah dalam menentukan darurat atau tidak. Ya. Kalau dalam fikih atau usul fikih, darurat itu ada 5, seperti menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan, ya, dan menjaga akal, ada 6 ya. Ada 5 atau ada 6. Itu sesuatu yang bisa dihukumi sebagai darurat. Taib. Kaidah darurat itu membolehkan yang haram itu memiliki 2 kaidah pengikat. Jadi artinya tidak asal-asalan kita boleh memakai ini. Ada 2 pengikat. Pengikat yang pertama adalah kaidah yang ketiga. Ma'ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang menjadi halal karena sifat darurat, kehalalannya bersifat terbatas. Contoh ya, mau meninggal dunia boleh makan daging babi, tapi makan daging babinya itu terbatas hanya untuk mengganjal nyawa agar tidak keluar. Tidak boleh sampai tingkat kenyang, tidak boleh sampai tingkat menikmati. Ya, ini penting sekali. Jadi kaidah itu harus dilakukan dengan ini. Nah, misalkan di zaman sekarang ya, saya harus bekerja di restoran ini walaupun sebagai pelayan khamr, pelayan minuman keras. Kenapa? Karena saya tinggal di daerah Eropa yang mana yang menerima saya kerja hanya ini.
Kalau saya nggak kerja di sini, anak saya nggak bisa sekolah, akan meninggal dunia. Tayyib, dia kerja sebulan, itu dia sudah bisa mendapatkan uang banyak untuk keperluan darurat anak dan istri tadi, dan bisa untuk modal jualan atau untuk mencari kerja di tempat lain karena sudah terkumpul uang. Maka di bulan kedua, kalau dia masih kerja di situ, itu sudah hukumnya nggak lagi halal tapi sudah haram, karena sesuatu yang boleh karena sebab darurat sifatnya terbatas, kebolehannya tidak mutlak. Contoh, kita makan martabak, itu halal nggak? Halal. Maka kita boleh makan martabak walaupun sudah kenyang, gitu ya Ustadzah ya, mafhum ya. Jadi kalau boleh yang dari sejak asal itu kebolehannya tidak terbatas, tapi kalau boleh karena darurat kebolehannya terbatas. Nah itu kaidah pengikat yang pertama. Kaidah pengikat yang kedua adalah al-ittiraru atau sebuah kedaruratan la yubtilu haqqal ghair, tidak menanggalkan, tidak menafikan, tidak menghilangkan hak orang lain. Contoh gini, di masa paceklik atau di masa perang atau di masa kemarau ya, gampangannya misalkan saudara kita di Gaza atau di Palestina ya, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara wasabbirhum wa qawihim wathabithum, Allahumma amin. Mereka itu dalam keadaan perang, di mana untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan makanan pokok itu hal yang bisa dikatakan sangat sulit. Ketika mereka mengambil beras yang mereka temukan di sebuah warung bekas reruntuhan perang, dan itu bukan warung dia, maka hukum dia mengambil beras untuk makan halal, boleh, karena itu masa perang, masa paceklik, masa kemarau. Tapi apakah artinya ketika nanti sudah masa normal hak pemilik beras, pemilik warung itu hilang? Tidak, tetap nanti wajib mengembalikan. Tapi mengambil berasnya itu halal, dimasak nasi untuk itu halal, dikasihkan halal, tapi tetap nanti hak pemilik beras itu tidak hilang. Ketika dia punya kemampuan, wajib untuk mengembalikan. Ketika tidak ada kemampuan karena perang berkelanjutan, insya Allah di sisi Allah dimaafkan. Tetapi secara asal kaidah itu berbunyi kedaruratan tidak menghilangkan hak orang lain. Kedaruratan tidak menghilangkan hak orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah kaidah yang ketiga dan turunan-turunannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Besok kita masuk ke kaidah yang keempat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.